Assalamualaikum teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi. Kali ini saya mau bagiin ide menu harian. Lama ya teman-teman gak masak-masak. Setelah beberapa waktu yang lalu saya hanya membagikan kegiatan harian. Kali ini saya mau bagiin ide menu harian ya. Tentunya ide menu harian ala-ala rumah saya. Bagi teman-teman yang sudah lama bergabung, yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang ya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya teman-teman, yang namanya memasak itu tiap orang caranya berbeda-beda ya. Begitu juga dengan rasa dan takaran bumbu yang kita pakai ya, disesuaikan aja dengan selera masing-masing dan juga persediaan yang ada di rumah. Gak monoton harus terpaku dengan resep ya teman-teman. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua dalam menyajikan hidangan untuk keluarga di rumah. Baiklah teman-teman, tak perlu berlama-lama, kita mulai dengan menu yang pertama. Di sini saya mau masak ayam kentang tempe balado. Pertama-tama kita siapkan dulu bumbunya, bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah besar, dan cabai kecil. Kalau takaran seperti awal saya bilang disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Dan di sini bumbunya saya blender. Dan yang saya blender pertama-tama itu bawang merah, bawang putih, dan juga kemiri. Ini kita tumis-tumis bumbunya hingga harum, hingga matang dan berubah warna. Setelah bumbunya matang, harum dan berubah warna, saatnya kita masukkan cabai merah besar, cabai kecil yang sudah saya blender dengan sedikit air. Teman-teman yang mau ulek, yang mau tumbuk, yang mau parut bumbunya silahkan ya. Di sini saya ambil praktisnya, saya blender aja. Nah ini bumbunya kita tumis-tumis hingga harum dan berubah warna. Setelah bumbunya matang seperti ini, di sini saya masukkan sedikit air yang tadi di bekas blender cabai ya teman-teman. Dan ini bumbu-bumbu yang lengket di penggorengan kita kenain air sedikit biar bumbunya nggak lengket ya. Dan ini kita masak-masak, kita tumis-tumis hingga airnya mendidih. Nah, setelah bumbunya matang dan mendidih seperti ini, di sini saya langsung bumbuin ya. Di sini bumbunya hanya garam, sedikit gula, dan juga sedikit terasi bubuk. Ini terasi bubuknya instan ya, udah matang ya teman-teman. Dan ini kita tumis-tumis lagi bumbunya hingga tercampur rata. Nah, di sini saya saatnya masukkan daging ayamnya ya. Di sini saya memakai paha ayam dan sudah saya goreng matang ya. Dan juga ada tempe dan kentang yang sudah saya goreng matang juga. Di sini saya tambahkan sedikit air agar bumbunya meresap ke dalam ayam, tempe, dan juga kentang. Nah, ini kita campur-campur hingga mateng, hingga bumbunya meresap ya. Di sini udah nggak lama-lama ya, karena tadi bahan-bahannya udah saya goreng terlebih dahulu. Kalau udah mateng seperti ini jangan lupa dikoreksi rasanya ya teman-teman. Dan ini menu yang pertama udah jadi, ayam kentang tempe balado. Oke, kita lanjut ke menu yang kedua. Di sini saya mau tumis pare ya, bumbunya hanya bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai hijau besar, dan juga cabai kecil. Ini hanya saya geprek ya bawang-bawangannya dan saya iris-iris. Dan yang pertama saya tumis itu bawang merah dan juga bawang putihnya. Soal takaran bumbu disesuaikan dengan bahan dan juga dengan selera teman-teman ya.
Nah, ini setelah bawang-bawangnya setengah matang, saatnya saya masukkan cabai-cabian yang sudah saya iris-iris ya. Teman-teman yang mau ulek silahkan ya, karena di sini saya mau tumis ya, saya iris-iris aja, nggak saya blender. Dan ini parenya udah saya cuci tadi, saya iris-iris tipis, saya rendam dengan garam, lalu saya remas-remas. Setelah itu saya buang airnya dan saya cuci bersih lagi, saya peras, baru kita masukkan ya ke dalam bumbu yang kita sudah tumis tadi. Jangan lupa ya teman-teman, kalau tadi digaramin jangan lupa dicuci parenya ya. Ntar kalau nggak dicuci nanti rasa tumis parenya ini rasa air laut nanti ya, keasinan. Nah, ini kita tumis-tumis parenya dengan bumbu hingga matang ya. Dan di sini saya masaknya nggak terlalu matang ya teman-teman, saya maunya yang agak-agak crunchy gitu ya. Dan itu bumbunya hanya garam dan sedikit gula. Teman-teman yang mau pakai penyedap, yang mau pakai kaldu jamur silahkan ya. Dan ini untuk mempersingkat waktu, ini parenya udah matang, jangan lupa koreksi rasanya. Ini dia menu yang kedua, tumis pare udah matang ya. Kita lanjut ke menu yang ketiga, capcay. Pertama-tama panaskan sedikit minyak goreng, dan di sini bumbunya hanya bawang putih geprek. Saya masukkan terlebih dahulu, lalu saya tumis-tumis hingga harum dan berubah warna ya. Dan saya masukkan juga irisan batang daun bawang. Teman-teman yang punya bawang bombay silakan ya. Dan di situ saya masukkan lagi dada ayam yang sudah saya iris-iris. Dada ayamnya udah saya rebus tadi ya. Dan itu bakso sapi saya iris-iris juga. Teman-teman yang punya udang, jamur silahkan ya. Nah, ini setelah bumbu ayam dan baksonya matang, saya masukkan irisan wortel. Ini kita tumis-tumis sebentar hanya mendapatkan rasa gurihnya ya teman-teman. Kalau masak saya tuh sukanya nggak terlalu ribet ya, apa yang ada di dalam kulkas ya itu saya kelola ya teman-teman. Nah, setelah bumbunya matang, setelah ayamnya udah kita tumis-tumis dengan bakso dan juga wortel, itu saya tambahkan sedikit air. Teman-teman yang mau agak banyak kan juga boleh ya. Di sini saya hanya pakai sedikit aja ya. Nah, itu saya langsung masukkan bumbunya cuma garam dan gula ya seperti biasa, dan ini juga merica bubuk. Teman-teman yang mau pakai kaldu jamur, mau pakai kaldu ayam, kaldu sapi atau kaldu jamur silahkan ya. Nah, ini kita masak hingga airnya mendidih ya. Dan itu juga wortelnya pasti udah matang juga ya. Nah, ini saatnya saya masukkan sayurnya. Cuma ada kol dan juga sawi putih. Teman-teman yang punya buncis, mungkin yang punya brokoli atau kembang kol silahkan ya. Di sini saya cuma punya wortel, punya kol, sawi putih, sedikit bakso sapi dan juga ayam ya. Dan ini kita masak-masak hingga sayurnya mateng hingga layu ya. Nah, ini untuk ngentalin ini saya pakai sedikit tepung tapioka yang saya larutkan dengan sedikit air. Mohon maaf teman-teman, tadi saya masukkan irisan daun bawang ya biar ada ijo-ijonya sedikit. Tapi mohon maaf nggak kerekam ya teman-teman. Nah, ini capcaynya udah matang, udah kental ya. Jangan lupa teman-teman koreksi rasanya. Dan alhamdulillah ini menu yang ketiga udah mateng, capcay. Oke teman-teman, 3 menu harian di rumah saya, capcay, tumis pare, balado ayam, tempe, kentang. Alhamdulillah sudah jadi ya, dan itu nasinya juga udah terhidang di meja. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman semua untuk menyajikan menu-menu untuk keluarga di rumah. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas tontonannya, terima kasih atas komentar-komentarnya yang baik, terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.